Kasus COVID-19 di Indonesia Kematian bertambah 1.747 jiwa. masih terus bertambah. Hei kamu perwira Pertamina, bersama kita cegah corona, menuju masa depan yang gemilang. Yakinlah corona hilang. Jadikan pedoman kita semua, tetapi mun aman dan iman. Jagalah protokol kesehatan, hindarilah berjabat tangan. Yeah. Tetap berdoa dan tetap berupaya. Jangan lupa mencuci tangan dan memakai masker, hindari kerumunan, menjaga jarak, bukalah jendelamu, bersihkanlah lingkunganmu. Di rumah aja, jangan kemana-mana. Yakinlah kita pasti bisa. Jika sakit, janganlah rumit. Di rumah aja nanti COVID. Berjemur dan beristirahat, jika perlu swab antigen. Yeah. Tetap berdoa dan tetap berupaya. Jangan lupa mencuci tangan dan memakai masker, hindari kerumunan, menjaga jarak, bukalah jendelamu, bersihkanlah lingkunganmu. Di rumah aja, jangan kemana-mana. Yakinlah kita pasti bisa. Mari bekerja dan mitra kerja, kita lawan COVID bersama-sama. Teruskan perjuangan, laksanakan vaksinasi. Indonesia bangkit lagi. Mencuci tangan dan memakai masker, hindari kerumunan, menjaga jarak, bukalah jendelamu, bersihkanlah lingkunganmu. Di rumah aja, jangan kemana-mana. Insan Pertamina kan selalu di hati, menyalurkan energi ke seluruh pelosok negeri. Ingatlah pesan ini, terapkan sehari-hari. Demi doa kami, semoga COVID pergi. Yakinlah kita pasti bisa. Yakinlah kita pasti bisa. Yakinlah kita Pertamina bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Perwira dan Mitra Kerja Pertamina. Selamat datang di acara Healthy Talk kita yang setiap Rabu selalu diadakan, yang bertajuk Bisa Rehat, Bincang Santai Rabu Sehat. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa selama bulan Ramadan bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Apakah lancar puasanya? Tidak terasa kita sudah masuk di hari keempat puasa Ramadan tahun ini ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu senantiasa selalu
Alhamdulillah. Dan dilancarkan dalam menjalankan ibadahnya. Oke. Amin. Ngomong-ngomong soal Ramadan nih Bapak Ibu, salah satu ibadah wajib yang harus dan pasti kita lakukan, salah satunya adalah berpuasa. Nah, berpuasa itu sendiri tidak hanya sekedar menahan lapar dan juga haus, namun kita juga perlu menahan hawa nafsu sekaligus emosi di dalam diri kita. Kira-kira Bapak Ibu sudah berhasil belum ya menahan emosi di awal-awal bulan puasa ini? Mudah-mudahan semuanya sudah berhasil. Nah, buat yang belum, kebetulan nih hari ini kita kedatangan narasumber yang merupakan seorang psikolog klinis di Klinik Pertamina Regional Sembagut, yaitu Mbak Namira Empesi yang akan membagikan tips and trik terkait menjaga emosi selama berpuasa. Selamat pagi Mbak Namira. Selamat pagi, Dokter Gigi Nabila. Terima kasih. Aduh, cantiknya Mbak Namira. Apa kabar Mbak? Sehat? Alhamdulillah, baik. Dokter Gigi Nabila gimana kabarnya? Sehat juga, Alhamdulillah. Puasa Mbak? Alhamdulillah, insya Allah puasa. Oke, semoga Mbak Namira selalu sehat, bugar, dan senang saat berpuasa ya. Amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan dari Mbak Namira tentang bagaimana caranya mengelola emosi kita selama berpuasa. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar di Microsoft Teams pada pagi hari ini. Tak lupa pula saya ingatkan pada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi link absensi yang sudah dicantumkan di kolom komentar Microsoft Teams pada pagi hari ini. Oke, kepada Mbak Namira, waktu dan tempat saya persilahkan. Sudah bisa dimulai ya, Mbak? Ya, boleh. Oke. Terima kasih, Dokter Gigi Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya, Namira, hari ini akan membawakan Bisa Rehat Bincang Santai kita di hari Rabu dengan tema mengelola emosi saat berpuasa. Oke, Mbak Nabila, minta tolong di-share materinya, boleh? Oke, Bapak Ibu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya, tadi ditanya sama Dokter Nabila, kabarnya baik ya, Alhamdulillah. Oke, tema kita di Rabu kali ini ingin membahas mengenai mengelola emosi saat berpuasa gitu. Oke, slide. Mohon maaf. Halo. Mohon maaf, tadi sepertinya sinyal saya hilang. Ini udah jelas belum ya, Dokter Nabila? Baik, sudah terdengar jelas Mbak Namira, bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya kami dari keluarga besar Medikal Sumbagut mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan ya Bapak Ibu bagi yang menjalankan. Semoga kita selalu sehat selalu dan juga diberikan kemampuan untuk tetap produktif dan kreatif walaupun sedang menjalankan puasa Ramadan. Oke, tadi dia udah dibilang ini puasa udah hari keempat, nggak kerasa ya. Kira-kira nih di hari keempat ini gimana nih kabar puasanya Bapak Ibu sekalian? Sudah mulai beradaptasi kah atau masih, aduh gimana ya, masih merasa tertantang nih atau masih ada agak sulit nih gitu. Gimana nih Bapak Ibu untuk ini ya? Oke, bisa ngobrol di kolom chat ya jawabnya untuk terkait dengan keadaan puasa di hari keempat ini. Oke, sebelumnya nih ngomong-ngomong tentang puasa, tadi kan kita udah ngobrol ternyata waktu puasa ini kita bukan hanya untuk menahan lapar saja, ternyata banyak hal nih yang mesti kita kendalikan juga. Salah satunya adalah emosi kita. Oke, salah satunya adalah emosi kita. Oke, slide. Yang sebelumnya maaf. Oke,
Jadi ketika ada nggak nih Bapak Ibu yang mengalami misalnya selagi berpuasa atau misalnya sebelum-sebelumnya deh, ketika perutnya lagi kosong, belum makan, jadi mudah ngamuk atau marah pada kesalahan kecil yang seharusnya nggak jadi masalah gitu. Atau misalnya nih Bapak Ibu ketika lagi siang-siang nih jam 2, jam 3, jam-jamnya genting, tiba-tiba dengar suara-suara yang nyebelin gitu ya, karena misalnya tuh suara yang nyebelin, yang tiba-tiba nyebelin itu misalnya kayak ada yang hentak-hentakan kaki, ada yang bunyi-bunyikan meja, ada yang jalannya nyeret. Biasa-biasanya itu nggak masalah, tapi kenapa jadi hari itu rasanya menyebalkan ya gitu ya. Kenapa suara-suara itu kayaknya memancing kemarahan ya gitu. Atau misalnya ketika yang sering nih ketika kita di jalan pulang gitu kan, kita pulang kantor, di jalan udah mulai rame, belum lagi yang jualan takjil gitu. Jadi jalanan itu padat. Jalanan padat ini dulunya tuh nggak jadi masalah gitu. Sebelumnya misalnya keadaan kita sedang kenyang, itu nggak masalah gitu. Tapi entah kenapa di saat puasa-puasa gini kok kayaknya nyebelin ya gitu ya. Kenapa orang naik motor dia cuman menyelip aja kok rasanya menyebalkan ya gitu. Nah, tapi ketika nanti habis berbuka puasa, tiba-tiba tuh rasa kesal tadi tuh hilang gitu. Loh, kenapa ya saya marah tadi? Sampai mikir kita bisa, kenapa ya tadi sama hal kayak gitu aja saya bisa sebel, kenapa ya gitu kan. Oke, slide. Ternyata ada nih sebutannya atau istilahnya ketika kita lapar, kenapa kita mudah marah. Ada istilahnya namanya hungry. Hungry itu apa sih? Gabungan antara hunger atau lapar, angry dan marah. Jadi memang ketika kita lapar itu, kenapa ya kita emosi kita itu cenderung lebih seperti apa ya? Seperti lebih mudah untuk terpancing gitu ya. Jadinya mau marah aja, mau ngamuk aja, mudah tersinggung aja ketika sedang keadaannya lapar gitu. Sedangkan ketika kita sudah kenyang, hal yang tadinya buat masalah bisa jadi nggak jadi masalah. Sebenarnya itu nggak masalah loh. Kenapa ya? Kenapa ya bisa begitu ya Bapak Ibu? Oke, slide. Oke, jadi memang tubuh kita itu ketika kita sedang berpuasa atau kita tidak makan dalam waktu lama, itu tuh ada terjadi sesuatu. Apa sih yang terjadi? Jadi level gula di tubuh kita itu menurun gitu. Ketika terlalu rendah, itu tuh bisa memicu hormon-hormon kita termasuk hormon kortisol atau hormon stres dan juga hormon adrenalin, hormon fight or flight. Jadi kedua hormon ini pelepasannya itu menyebabkan agresi pada beberapa orang. Agresi di sini maksudnya bisa jadi marah-marah, melakukan hal yang tidak baik gitu kan ya. Karena adanya emang kondisi tubuh kita, hormon-hormon kita ini yang memberikan sinyal ke diri kita, kamu nih lagi tertekan, ada apa nih dengan kamu, ada apa nih dengan tubuh kamu gitu. Jadi hormon-hormon inilah yang menyebabkan beberapa dari kita ketika lapar itu cenderung lebih mudah marah. Ditambah lagi nih, adanya keadaan level gula kita yang terlalu rendah itu juga berpengaruh pada bagian otak kita yang mengatur tentang pengambilan keputusan. Itulah kenapa ketika kita sedang emosi, bawaannya itu mau langsung dieksekusi aja gitu loh. Misalnya kita kesal, kita maunya ya marah-marah gitu kan. Kenapa begitu ya? Karena memang saat keadaan kita lapar, otak kita dalam pengambilan keputusan itu sedang tidak optimal gitu. Jadinya makanya ketika kita marah, ya langsung keluarkan gitu. Nah, reaksi-reaksi inilah yang menjelaskan ada apa sih, kenapa sih ketika lapar seseorang itu cenderung marah gitu kan. Banyak hal lain, tapi salah satunya kenapa kita itu menjadi mudah marah ketika perut kita kosong ya salah satunya karena bisa dijelaskan dengan keadaan di tubuh kita ini gitu. Oke, slide. Lalu pertanyaannya nih yang timbul, jadi gimana dong caranya supaya kita nggak terbawa dengan hungry ini tadi gitu, istilah hungry ini tadi, gimana ya caranya supaya kita bisa mengelola saat berpuasa, karena kan di puasa ini bukan hanya menahan lapar saja, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita juga menahan hawa nafsu kita, salah satunya adalah emosi kita. Gimana ya caranya supaya puasa kita lebih optimal, supaya emosi kita lebih terjaga. Gimana ya, yuk kita sama-sama. Next. Oke, ada cara-caranya nih usaha-usaha yang bisa kita lakukan ketika kita ingin mengelola emosi kita ketika berpuasa. Yang pertama yang bisa kita lakukan apa sih? Kita tanyakan dulu pada diri kita, apa sih tujuan kita berpuasa gitu.
apa sih sasaran kita ketika berpuasa ini maunya apa sih gitu. Oke, saya tujuannya puasa ini adalah untuk beribadah. Saya ingin meningkatkan ketakwaan, saya ingin lebih maksimal lagi dalam beribadah, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi ketika kita tanya tujuan kita mengenai berpuasa itu apa, kita jadi tahu, oh ternyata ini ya langkah-langkah yang aku harus hadapi atau saya hadapi ketika berpuasa. Jadi ada keyakinan di dalam diri kita untuk siap dulu nih menerima apapun rintangan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu selain kita tanyakan mengenai tujuan kita, yang kedua kita harus memilih asupan yang kaya nutrisi ketika sahur dan buka puasa. Jadi mengapa asupan itu penting? Karena kan kita puasa kurang lebih selama 29 sampai 30 hari ya Bapak Ibu, dan itu setiap hari. Tentu kita butuh asupan-asupan yang kaya nutrisi gitu. Kenapa gitu? Karena balik lagi ketika kita sahur, kita makan, kita tentu harus memilih makanan-makanan yang bisa membuat lapar kita, rasa lapar itu lebih rasa kenyang itu lebih lama gitu, supaya apa ya tadi salah satunya untuk menghindari dari si hungry tadi gitu. Dan ketika makan pun sebaiknya kita makan secara mindful. Apa sih mindful itu gitu? Makan secara mindful itu adalah ketika kita makan aktivitas itu ya hanya makan saja, minim distraksi gitu. Kan ada kebiasaan-kebiasaan ketika kita makan kita sambil main handphone gitu, atau ketika makan kita sambil nonton TV atau nonton Netflix gitu kan, apa aja yang kita sambil makan sambil mengerjakan hal yang lain. Nah, ternyata ketika kita makan seperti itu kita tidak mindful gitu. Dan ketika kita tidak mindful, kita itu tidak kenal sensor kenyang kita itu jadi tidak terasah gitu. Jadi ketika kita melatih makan kita secara mindful, merasakan tentang rasa makanan itu, teksturnya, aromanya, kita jadi bisa memberikan atau si sensor si kenyang ini kita bisa tahu, bisa sadar, oh saya sudah kenyang, sehingga menghindari juga untuk makan berlebihan gitu. Yang ketiga, hindari junk food serta makanan tinggi gula atau yang makanan-makanan ultra proses yang makanan cepat saji gitu ya. Kenapa sih dihindarin gitu? Kan enak gitu ya, apalagi waktu buka puasa. Ini sebenarnya tantangannya saat buka puasa sih. Ketika kita lagi lapar-lapar, kita lagi di jalan pulang, ngelihat, ih kok kayaknya ada gorengannya enak ya itu, kok bawaannya enak ya gitu. Kok kayaknya ada ice cream, kayaknya pengen deh makan ice cream gitu. Jadi ketika kita memang lagi lapar ya itu salah satunya itu kita jadi mengingat-ingat atau craving tentang makanan-makanan yang enak gitu. Padahal kalau kita lihat lagi makanan-makanan yang junk food, makanan tinggi gula, ultra proses ini, ternyata dia tuh dapat memberikan dampak yang kurang baik kepada tubuh kita. Kenapa gitu sih? Kan tadi sudah dijelaskan bahwa ketika berpuasa gula darah dalam tubuh kita tuh kan turun gitu. Memang dengan makan makanan junk food atau tinggi gula ini tubuh kita itu kadar gulanya itu bisa naik tinggi gitu. Tapi ketika naik tinggi, tentu dia akan turunnya lebih cepat lagi gitu karena dia terlalu instan gitu. Makanya makanan-makanan ini tidak baik. Sebagai tambahan informasi, sebenarnya makanan-makanan itu berpengaruh loh terhadap mood kita gitu. Makanan itu juga berpengaruh pada keadaan psikologis kita gitu. Ketika kita lebih memilih banyak makan makanan cepat saji, tinggi gula, makanan-makanan instan, yang tinggi lemak, ya seperti makanan-makanan seperti itu, jika dikonsumsi terlalu berlebihan, itu dapat mempengaruhi mood kita juga loh gitu loh. Dan banyak juga makanan-makanan yang bisa meningkatkan mood atau berefek kepada mood baik kita. Misalnya kalau misalnya mau makanan-makanan seperti pisang gitu, pisang itu diteliti mempunyai manfaat untuk meningkatkan mood seseorang gitu. Selain itu juga ada misalnya makan makanan yang mengandung omega 3 seperti itu, biji-bijian atau kacang-kacangan. Nah, makan makanan seperti sayur hijau juga Bapak Ibu, sayur hijau ini juga merupakan makanan yang penting ya, sayur buah itu merupakan makanan-makanan yang baik untuk dikonsumsi. Selain untuk kesehatan fisik kita, ternyata itu juga bermanfaat baik kepada kesehatan mental kita gitu. Untuk lebih mudahnya kan sekarang Kementerian Kesehatan juga ada anjurannya tuh Bapak Ibu terkait dengan porsi kita makan, satu porsi gitu kan ada gambarnya piring gitu ya. Di piring itu ada porsi buah dan sayur itu mengambil 50%,
lauk pauk itu kecil aja dan karbohidrat itu sepertiganya kalau saya tidak salah. Jadi dengan kita melihat panduan dari Kementerian Kesehatan aja kita juga bisa menjadikan itu untuk pilihan makanan-makanan kita yang kaya nutrisi gitu. Selanjutnya yang keempat nih, selain kita juga tanya niat, pilih asupan, menghindari makanan yang tinggi gula atau olahan, yang kita perlu perhatikan adalah supaya dalam menjaga tubuh kita tetap prima adalah dengan memastikan kebutuhan air harian kita terpenuhi gitu. Kan kita butuh itu sekitar 8 gelas perharinya atau sekitar 2 liter gitu ya Bapak Ibu. Nah ketika berpuasa kita memang waktunya tidak bisa makan dan minum itu kan sekitar 13 jam ya kurang lebih gitu ya, 13 jam kita tidak makan minum. Tapi bukan berarti asupan minum kita pun juga menurun gitu. Kita juga tetap harus memperhatikan ini gitu. Karena apa? Karena ketika asupan minum kita terpenuhi, tentu tubuh kita pun juga dapat lebih optimal lagi gitu. Kan juga beberapa cara untuk memenuhi 8 gelas waktu berpuasa, misalnya 1 gelas setelah berbuka, 1 gelas sebelum makan, 1 gelas setelah makan, 2 gelas setelah taraweh gitu ya, atau di sahurnya mungkin 2 gelas sebelum makan sahur dan setelah makan sahur gitu. Jadi usahakan kita untuk tetap memenuhi asupan kebutuhan air harian kita. Kenapa itu? Karena itu juga salah satu yang mempengaruhi keadaan tubuh kita gitu. Yang terakhir, lakukan olahraga ringan serta tidur yang cukup. Kenapa ini juga penting? Ternyata ini kan ketika berpuasa itu tantangannya jadinya mager gitu ya, atau jadi bawaannya ngantuk aja gitu. Kenapa gitu? Karena memang ada perubahan-perubahan rutinitas gitu ya. Rutinitasnya misalnya dulunya nggak ada sahur, kita jadi ada sahur, bangunnya lebih pagi gitu. Terus ada sunah-sunah taraweh atau apa gitu, kegiatan-kegiatan yang memang berbeda dari hari biasanya. Sehingga itu juga bisa mempengaruhi pola tidur kita. Nah, yang bisa kita lakukan adalah semaksimal mungkin jangan begadang dong gitu. Kita jangan begadang, tidurnya itu lebih awal supaya kita lebih segar, karena kita kan juga dari beberapa dari kita ada bekerja gitu. Tentu kita butuh kekuatan yang prima dari tubuh kita, salah satunya dengan mendapatkan tidur yang cukup. Dan setelah olahraga ini olahraga ringan aja, misalnya jalan kaki kah, atau yoga gitu, olahraga-olahraga yang intensitasnya rendah. Itu juga ternyata juga bisa bermanfaat baik bagi tubuh kita supaya nggak lemes gitu. Nah jadi ada beberapa, ini adalah salah satu 5 usaha yang bisa kita lakukan. Mungkin banyak lagi hal yang bisa kita lakukan, tapi dari 5 ini aja jika dilakukan tentu akan memberikan manfaat baik bagi tubuh kita. Salah satunya juga ketika tubuh kita optimal, ketika tubuh kita baik, prima, tentu itu juga akan berpengaruh pada keadaan emosi kita gitu ya Bapak Ibu. Karena balik lagi, ketika keadaan fisik kita sehat, itu akan berpengaruh pada keadaan psikologis kita. Karena itu tidak bisa dipisahkan. Oke, slide. Nah, kalau tadi kan kita bahas tentang gimana pencegahannya gitu kan ya. Gimana, apa sih usaha-usaha yang bisa kita lakukan supaya kita nggak jadi hungry, nggak jadi marah-marah gitu. Lalu gimana dong ceritanya kalau kita udah terlanjur hungry? Gimana dong kalau kita terbiasa sulit untuk mengendalikan emosi kita? Gimana ya caranya? Yang bisa kita lakukan salah satunya adalah yang pertama itu menyadari bahwa hal tersebut mungkin merupakan sinyal dari tubuh kita ketika berpuasa. Ketika tadi kan sudah dijelaskan, oh ternyata ketika berpuasa tubuh itu memang mengeluarkan hormon-hormon yang akhirnya membuat kita lebih mudah terpacu agresivitasnya. Nah, dengan kita menyadari itu kita jadi tahu untuk kita bisa mundur selangkah. Oh, oke, kenapa ya saya marah gitu. Kita bisa seperti mengkaji ulang lagi, ada apa ya penyebab saya marah gitu. Apa yang menyebabkan saya marah. Jadi kita ada waktu untuk berpikir sejenak gitu. Yang kedua, setelah kita nyadari, kita juga sebaiknya mengatur nafas sejenak. Kenapa sih ngatur nafas sejenak? Buat apa sih? Kayaknya kan kita bernafas seperti biasa. Untuk apa bernafas sejenak ya? Jadi ketika memang emosi kita sedang naik, sebenarnya tuh nafas kita tuh cenderung terganggu. Terganggu seperti apa sih? Bisa jadi nafas kita itu lebih cepat gitu. Kita dalam 1 menit itu mungkin sampai 15 sampai 20 kali tarikan. Jadi dia
sangat cepat untuk tarikan dan keluar nafasnya. Sedangkan ketika kita keadaannya rileks itu tuh dalam 1 menit mungkin kita hanya 4 atau 5 kali tarikan nafas dan hembusan yang perlahan gitu. Nah, jadi ketika memang emosinya sudah terlanjur hungry nih, si hungry monsternya datang, ya kita atur nafas dulu. Kita ambil jeda waktu 1-2 menit, tarik nafasnya gitu kan, dan ingat kembali tujuan-tujuan serta manfaat dari puasa. Tadi kan sudah disampaikan bahwa ketika kita memiliki tujuan-tujuan, tentu hal itu bisa bermanfaat baik kepada diri kita gitu kan ya. Kita jadi lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang selama kita menjalani puasa gitu. Jadi dengan mengingat-ingat itu, seenggaknya itu bisa meredakan emosi kita. Yang terakhir, Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin saat ini Mbak Namira lagi ada kendala sinyal. Mohon ditunggu sebentar, halo, Bu. sudah muncul Mbak kah? Namira, sudah terdengar jelas. Bisa Oke, dilanjutkan. terima kasih. Mohon maaf ya Bapak Ibu, sinyalnya ternyata tidak stabil. Oke, lalu setelah yang bisa kita lakukan, oke, terima kasih. Yang bisa kita lakukan adalah setelah mengamati perasaan-perasaan itu, kita tahu, oh oke, saya sedang kesal, saya sedang marah. Lalu kasih waktu sejenak ke diri kita. Apa sih reaksi apa yang akan saya ambil gitu? Ketika saya sebel nih, ketika saya marah nih, kasih dulu waktu ke diri kita untuk memikirkan. Karena tadi kan balik lagi, ketika kita lapar tadi, pengambilan keputusan kita itu sedang lemah, sedang tidak optimal. Jadi kita asah dulu dia, kita kembalikan ke diri kita, apa ya reaksi yang harus saya ambil gitu. Reaksi yang akan saya ambil kira-kira bermanfaat baik nggak ya untuk diri saya atau orang lain, atau apakah reaksi ini bisa merugikan ya ke orang lain, nah gitu. Dengan kita mempertimbangkan reaksi-reaksi yang akan kita ambil, tentu kita jadi lebih bijak gitu. Kita jadi lebih tahu konsekuensi dan menyadari konsekuensi yang akan kita hadapi gitu. Jadi bisa seenggaknya itu menurunkan si hungry-nya ini tadi. Jadi kita nggak terpicu marah ya ngomel gitu, marah ya jadinya agresinya jadi tinggi atau seperti apa. Jadi dengan kita mengelola ini, kita jadi tahu, kita tidak terlarut dalam emosi-emosi itu. Harapannya ketika emosi itu terkendali, puasa kita jadi lebih maksimal lagi gitu ya. Kita dapat pahala lagi karena kita sudah berhasil melawan si hawa nafsu emosi tadi. Gitu. Oke, yang slide. Oke, slide. Tadi kan kita sudah bahas tuh tentang gimana cara pencegahannya, gimana kalau udah terlanjur hungry gitu kan ya. Nah, sekarang yang terakhir nih sebelum saya tutup, kita mau bahas dulu sedikit mengenai manfaat berpuasa. Emang manfaat berpuasa itu apa sih gitu kan ya? Selain dia untuk melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, emang manfaatnya apa lagi ya gitu. Kalau kita lihat-lihat nih Bapak Ibu, ternyata banyak sekali manfaat-manfaat dalam berpuasa. Apa aja itu? Yang pertama, puasa ini merupakan momen untuk meningkatkan aspek spiritualitas gitu kan. Aspek spiritualitas itu apa sih? Aspek-aspek kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan atau hubungan kita dengan sesama, dengan diri kita, orang lain atau lingkungan kita gitu. Jadi di sini dengan momen puasa ini kita juga meningkatkan hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa gitu. Kita meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah, dengan harapan ketika kita merasa terhubung, kita ada kekuatan nih di dalam diri kita. Ada kekuatan yang timbul ketika kita terhubung dengan pencipta kita gitu. Jadi ketika ada kekuatan itu muncul, kita menjadi lebih siap untuk menghadapi apapun tantangan yang sedang ada di depan kita gitu. Lalu yang kedua itu juga puasa ini manfaatnya adalah melatih self control kita atau pengendalian diri kita. Kenapa? Karena dari anjurannya sendiri kita memang dianjurkan untuk mengendalikan hawa nafsu, yang termasuk itu adalah emosi kita, pikiran kita, perilaku kita. Jadi ini mungkin bisa kita jadikan sebagai momen nih kita yang memilih, ada kesempatan nih kita dalam
untuk mengendalikan diri kita dalam berpuasa ini gitu. Gimana sih kita mau mengendalikan emosi kita dengan cara-cara yang tadi, mungkin pikiran-pikiran kita gimana kita tidak banyak berpikir yang buruk, yang negatif gitu, atau perilaku kita, gimana sih pemilihan perilaku-perilaku kita, apakah selama ini perilaku kita itu bermanfaat baik ataukah malah merugikan diri sendiri ataupun orang lain gitu. Jadi kita memang di puasa ini pun juga sebagai momen refleksi kita untuk berlatih kontrol diri kita. Lalu yang ketiga, baik untuk kesehatan fisik. Nah, kalau baik untuk kesehatan fisik tentu tidak bisa didebatkan lagi ya. Pasti manfaatnya banyak sekali. Penelitian-penelitiannya sudah banyak yang mengatakan bahwa puasa itu ternyata bermanfaat baik bagi tubuh seseorang. Kalau yang saya pernah baca itu adalah ketika berpuasa, ketika seorang menderita diabetes, ketika berpuasa malah dia gula darahnya itu cenderung stabil. Tapi yang perlu diperhatikan adalah juga ada faktor asupan makanan saat berbuka dan sahurnya ya Bapak Ibu. Kita juga nggak bisa mentang-mentang, oh puasa kan bagus tuh, detox tuh atau apa. Jadi kita seenaknya aja untuk makannya ya makan aja apa yang dimau, atau sahurnya ya sahur apa aja atau nggak sahur gitu. Nah itu kita mesti perhatikan juga agar bermanfaat baik bagi tubuh kita atau kesehatan fisik kita. Yang keempat, meningkatkan rasa empati dan sosial gitu. Kenapa sih bisa puasa ini kita jadikan momen untuk meningkatkan rasa empati dan sosial kita? Karena ya kita kan keadaannya itu sedang lapar gitu kan ya. Dan ketika lapar ini kita juga secara tidak langsung menyadari, oh ternyata ini yang dirasakan orang lain ketika mereka tidak makan ya gitu kan. Terus lalu ketika kita melihat ada orang yang kayaknya sulit untuk membukakan puasanya atau mendapatkan makanan, kita tergerak untuk memberikan bantuan atau membukakan puasa orang lain gitu kan ya. Jadi memang di momen-momen inilah rasa empati dan sosial atau kepedulian kita itu sedang dilatih juga. Lalu yang terakhir, meningkatkan kebahagiaan dan menurunkan tingkat stres seseorang. Loh kok bisa gitu ya, puasa kenapa nyangkutnya ke stres juga, kok bisa menurunkan stres? Ternyata bisa loh Bapak Ibu. Jadi ketika berpuasa kan kita tadi balik lagi, ketika kita berhasil mengendalikan diri kita dari emosi, pikiran-pikiran, perilaku gitu, kita berhasil tidak banyak berpikir yang enggak gitu ya, berpikir yang buruk tentang diri kita ataupun tentang orang lain, itu juga pasti berpengaruh pada kebahagiaan kita dan menurunkan tingkat stres kita gitu. Itu beberapa manfaat saja, pasti lebih banyak lagi manfaat-manfaat lain yang mungkin kita dapatkan selama berpuasa. Dan puasa di sini bukan hanya untuk kita sebagai muslim aja. Jadi ada juga kan kegiatan-kegiatan puasa di kepercayaan yang lain, ataupun misalnya kalau ada tuh, kalau Bapak Ibu pernah baca itu ada namanya intermittent fasting, diet yang intermittent fasting gitu kan ya. Nah sama juga itu tujuannya, dia mengosongkan perut. Dan dalam melakukan IF itu atau intermittent fasting itu ternyata juga memberikan manfaat-manfaat baik kepada kondisi psikologisnya mereka gitu. Nah itu tuh manfaat-manfaatnya. Tapi sebelum saya tutup nih, ada pengingat untuk diri kita. Kalau ternyata pada hari-hari awal puasa itu, seperti sekarang ini nih, 1 minggu awal itu tuh pasti rasanya lebih menantang. Apalagi kalau nggak terbiasa puasa sebelumnya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah terbiasa puasa sunnah, mungkin ini tidak menjadi suatu tantangan yang cukup berarti, tapi yang tiba-tiba biasanya nggak pernah puasa atau apa, terus masuk bulan Ramadan, itu biasanya rasanya akan lebih menantang bagi tubuh kita. Karena apa? Karena kita tuh sedang beradaptasi. Jadi berikan juga waktu pada diri kita beradaptasi dulu untuk terbiasa, apalagi ada rutinitas yang berubah gitu ya. Jadi berikanlah, oke 1 minggu ini mungkin kalau ada tantangan yang mungkin sulit dihadapi, ya nggak apa-apa, itu kita sedang beradaptasi dalam melakukan ibadah puasa ini. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, terima kasih. Kalau gitu untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Dr. Gigi Nabilah. Baik, terima kasih Mbak Namira, bagus sekali pemaparannya. Saya sampai bengong-bengong loh nonton slide-nya nih, bagus banget, isinya juga sangat bermanfaat.
Benar ya Bapak Ibu ya, menarik sekali materi pemaparan dari Mbak Namira. Semoga nantinya setelah Healthy Talk hari ini, yang tadinya kita jadi gampang emosi, sekarang menjadi lebih sabar dan lebih cermat dalam mengatur emosi kita selama berpuasa. Dan mudah-mudahan nggak pas puasa aja, tapi nanti pas bulan Ramadan udah selesai, kita pun jadi bisa mengatur emosi menjadi lebih baik lagi. Oke, selanjutnya kita memasuki ke sesi tanya jawab ya Mbak Namira ya. Bisa dilihat nih di kolom chat udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Akan saya bacakan satu persatu. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya lagi, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat dari Microsoft Teams ini ya Bapak Ibu ya. Masih akan saya bacakan. Oke. Siap ya Mbak Namira ya? Saya bacakan dari pertanyaan pertama dari Ibu Rini. Ibu Rini Kartika Mayasari. Selamat pagi Mbak Namira. Kontrol emosi ini tergantung dari kita masing-masing. Cuma kan ada yang memang orangnya gampang emosian atau sensitif. Sehingga ketika berkomunikasi niatnya nggak emosi, cuma cerita atau curhat. Lalu tiba-tiba lawan bicara jadi emosi sendiri karena memang dianya yang sensitif. Nah, dan berdampak pada kita yang jadinya ikut emosi juga. Sementara kalau kita diemin, malah kesannya kita nggak menggubris apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Nah, jadi yang ditanyakan adalah bagaimana trik terbaik berkomunikasi dengan orang yang super sensitif, terutama ketika berpuasa. Boleh dijawab Mbak Kira? Oke, terima kasih Bu Rini untuk pertanyaannya. Memang ketika kita berbicara dengan orang yang katanya sensitif itu merupakan tantangan tersendiri. Kita ngomongnya baik-baik aja, tapi kenapa jawabannya dia seperti itu ya? Nah, yang bisa kita lakukan adalah apalagi ketika kita kenal orang tersebut, kita coba pahami dulu ini orang ini seperti apa ya gitu kan. Ketika kita mengenal dan memahaminya, tentu cara kita berkomunikasi pun juga akan bisa menyesuaikan bagaimana keadaan dia. Ya memang kita tidak bisa selalu menyesuaikan gitu. Seenggaknya kita bisa netral gitu karena memang ada perbedaan cara berkomunikasi kita antar satu sama lain. Mungkin ada yang budayanya biasa dengan teriak-teriak atau dengan nada keras, intonasi yang keras, tapi ada juga yang menganggap bahwa intonasi yang keras itu merupakan marah gitu. Padahal yang satu lagi menganggap bahwa intonasi marah itu ya saya setiap hari begini cara ngomongnya, misalnya seperti itu. Jadi memang ada miskomunikasi atau perbedaan cara penyampaian yang bisa menimbulkan konflik atau tantangan dalam berkomunikasi. Yang bisa kita lakukan yaitu kita mengenali dulu lawan bicara kita itu seperti apa sih orangnya gitu kan. Karena kita tidak bisa menyamakan cara berkomunikasi kita ke semua orang gitu. Kenapa gitu ya? Itu karena berbeda kita antar satu sama lain, pengalaman-pengalaman yang membentuk kita kan berbeda. Tentu cara menanggapi sesuatu juga pasti akan berbeda. Dengan kita memahami bagaimana orang tersebut, ya kita harapannya dia juga bisa menerima apa yang kita sampaikan. Lalu atau misalnya dia memang terlalu sering yang seperti itu, coba kita tanyakan ada apa gitu kan ya, apa yang membuat dia seperti itu, kenapa reaksinya seperti itu gitu. Jadi kita juga bisa memahami, oh ternyata mungkin dia ada masalah kah atau ada apakah, karena memang orang sensitif ini bisa jadi dia ada sesuatu yang terjadi pada diri dia yang membuat dia lebih mudah merasa misalnya tersinggung atau apa gitu. Bu Rini, apakah bagaimana? Terutama berpuasa ya. Ketika berpuasa tentu ini jadi tantangan tersendiri kita karena ketika kita juga tidak suka tanggapan orang lain, tentu itu menjadi tantangan lagi bagi kita. Kok orang baik-baik aja kok kenapa mesti marah? Nah, itu jadi tantangan, tapi tanya lagi pada diri kita. Apakah ketika kita ikut marah itu merupakan pilihan yang baik bagi diri kita ataupun bagi dia, atau bagaimana gitu. Kita diajak lagi untuk berpikir mengenai reaksi-reaksi yang akan kita tunjukkan, seperti itu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Mbak Namira, sangat menarik sekali ya. Intinya kita butuh saling pengertian nih antara kitanya dan lawan bicara. Semoga menjawab ya Ibu ini. Oke, selanjutnya akan saya bacakan untuk pertanyaan kedua dari Bapak Randa. Pertanyaannya, terima kasih Mbak Namira atas sharingnya.
izin bertanya. Tadi Mbak Namira sharing kalau ada beberapa jenis makanan junk food yang merupakan salah satu faktor yang membuat seseorang menjadi emosional. Pertanyaannya, ada tidak jenis makanan tertentu yang direkomendasikan untuk dimakan yang bisa menurunkan emosi, khususnya pada saat berpuasa? Boleh dijawab, Mbak Namira. Terima kasih. Jadi Pak Randa Akbar, saya akan coba menyampaikan beberapa makanan-makanan yang mungkin dapat mempengaruhi mood kita gitu ya. Mood, suasana hati tentu juga berhubungan dengan emosi kita gitu. Apa-apa aja sih yang bisa kita konsumsi? Misalnya makanan yang tinggi omega 3, misalnya salmon gitu ya. Tapi salmon mungkin malah ikan gembung kalau nggak salah juga itu tinggi omega gitu, atau ikan tuna. Lalu pisang tapi jangan yang terlalu matang gitu. Katanya pisang yang masih ada ijo-ijonya dikit itu merupakan salah satu makanan yang bisa membantu menstabilkan mood kita atau suasana hati kita. Lalu makanan-makanan yang difermentasi, misalnya itu makan yogurt gitu, atau makan tempe. Tempe kan difermentasi gitu kan ya. Atau misalnya kalau yang Korea-Koreaan tuh kayak kimchi, atau minuman-minuman kayak kombucha. Nah, itu makanan-makanan bagus untuk tubuh kita yang juga salah satu manfaatnya untuk memberikan manfaat untuk menstabilkan mood kita. Selain itu oats atau apa ya? Ya, jadi oats itu oatmeal itu dia kan kaya akan serat gitu. Jadi makanan-makanan yang tinggi serat ternyata juga memberikan manfaat baik pada keadaan emosi kita. Selain itu juga sayur-sayuran hijau gitu. Jadi memang sayuran hijau ini ketika kita lebih banyak mengkonsumsi sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan gitu. Dikatakan di penelitian itu bisa meningkatkan mood kita supaya lebih stabil. Selain itu ketika berpuasa kan kita juga butuh rasa kenyang yang lebih lama. Ketika kita memilih makanan-makanan ini yang tinggi protein, kaya akan serat, karbo kompleks gitu kan ya. Karbo kompleks ini misalnya ubi, labu gitu kan, nasi merah gitu. Yang ketika kita memilih makanan-makanan seperti itu, selain itu juga membuat rasa kenyang yang lebih lama, tentu itu juga memberikan menstabilkan emosi kita seperti itu. Jadi kalau bisa kita konsumsi makanan-makanan seperti itu. Seperti anjuran Kementerian Kesehatan pun juga sebenarnya sudah sangat bagus sih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu juga bisa lihat itu di Google, dia ada panduannya dalam satu piring porsi itu, porsi untuk sayur seberapa, porsi untuk buah itu gimana, lauk pauk, karbo kompleks. Jadi sekali makan itu kita harapannya adalah memenuhi asupan-asupan itu tadi supaya untuk kesehatan fisik serta menjaga kesehatan mental kita. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Mbak Namira. Detail sekali ya, sudah disebutkan satu persatu nih. Mulai dari karbohidrat kompleks, buah-buahan, sayuran, makanan yang difermentasi, semuanya sudah disebutkan. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Randa ya Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibnu. Assalamualaikum, izin bertanya. Selain dari segi makanan yang telah dijelaskan, yang harus kita jaga, yang merupakan faktor seseorang menjadi emosional, apakah ada teknik atau cara meredakan emosi yang bisa kita lakukan ketika sedang emosi? Terima kasih Mbak Namira. Mohon dijawab ya Mbak. Oke, terima kasih Pak Ibnu Agus Setiawan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan gimana sih caranya supaya kita bisa meredakan emosi-emosi kita. Nah itu tadi kita beri waktu, kasih jeda dulu ke diri kita. Ketika kita terpicu atau ke-trigger dengan rasa emosi itu, kasih jeda dulu. Misalnya emang lagi marah, coba untuk diam dulu sejenak gitu kan. Atur nafasnya. Kenapa atur nafas? Karena dalam mengatur nafas itu kita juga memberikan kode ke diri kita gitu kan. Ayo dong tenang dulu, tenang dulu, tenang dulu. Kenapa gitu? Karena ketika kita lagi emosi, tubuh kita nggak tenang. Tentu ketika tidak tenang pun cara pikir kita juga tidak jernih gitu. Jadi salah satunya untuk meredakan emosi itu kita kasih dulu tenang ke diri kita, bisa dengan
tarik nafas perlahan gitu, hembuskan perlahan gitu. Jadi sambil atau misalnya mau keluar, bisa keluar ruangan sejenak gitu, hirup udara segar gitu, keluar kantor jalan 5 menit, lalu balik lagi. Nah, hal-hal seperti itu bisa meredakan seenggaknya emosi yang saat itu kita hadapi gitu kan ya. Lalu balik lagi seperti yang sudah disampaikan tadi, ketika kita sedang emosi, pikirkan mengenai reaksi apa yang kita akan ambil gitu. Kita akui juga perasaan, oh oke, saya memang kesal, saya memang marah, tapi apa ya yang bisa saya lakukan gitu, apa ya yang bisa reaksi apa yang akan saya tunjukkan dengan kemarahan saya ini gitu. Apakah dengan marah-marah, ataukah dengan mencaci, atau bagaimana, atau saya kelola ini dengan baik, atau misalnya dengan menyampaikan secara respect gitu ya, kita tetap menyampaikan apa yang kita tidak suka, tapi dengan memperhatikan lawan bicara kita atau sebagaimana. Jadi kita memang beri waktu dulu nih, sejenak kepada diri kita untuk tenang dulu, baru berpikir akan solusinya. Seperti itu, Pak Ibnu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Mbak Namira. Semoga menjawab ya, Bapak. Sudah cukup jelas sekali nih penjelasan dari Mbak Namira. Semoga infonya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibnu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Iskandar. Izin bertanya, Mbak, bagaimana cara mengatur emosional kita agar jauh dari pemikiran mengeluh ketika berpuasa? Terima kasih. Mohon jawab Mbak Namira. Terima kasih Pak Iskandar, terima kasih Dr. Nabila. Jadi gimana ya caranya supaya ngatur emosi kita agar jauh dari pemikiran mengeluh ketika berpuasa? Caranya adalah dengan mengingat kembali, apa sih tujuan berpuasa itu? Kenapa ya kita mau puasa gitu kan? Jadi ketika kita tahu tujuan kita, tentu kita tahu apa yang mesti kita capai gitu. Misalnya saya berpuasa ini memang untuk mengendalikan diri saya juga, saya ini sedang dilatih untuk menahan emosi-emosi saya gitu. Jadi ketika kita berpikir lagi mengenai tujuan-tujuan kita, oh saya kan tujuannya, goals-nya di ujung adalah mendapatkan rahmat atau berkah dari Yang Maha Kuasa atau seperti apa gitu. Dengan kita menyadari itu, tentu kita jadi sedikit mengurangi keluhan kita ketika berpuasa. Tentu ini bukan hal yang mudah gitu ya. Balik lagi, kita sedang beradaptasi, jadi kasih waktu diri kita untuk beradaptasi terlebih dahulu gitu. Sambil tetap diingatkan lagi apa tujuan berpuasa, apa goals yang ingin dicapai gitu, sehingga ini tidak menjadi beban bagi diri kita. Beda halnya ketika kita menganggap puasa itu adalah beban, kewajiban yang membuat saya susah, tentu itu akan berpengaruh bagaimana kita berpikir gitu, Pak Iskandar. Oke, terima kasih Mbak Namira. Intinya dalam menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadan ini harus ikhlas ya Mbak ya. Menjalaninya harus ikhlas, ya, insya Allah tidak ada keluhan saat menjalankannya. Semoga menjawab ya Bapak Iskandar. Terima kasih untuk pertanyaannya. Satu lagi pertanyaan terakhir buat Mbak Namira. Belum capek kan Mbak? Silakan Dok. Oke, satu lagi pertanyaan dari Pak Rizky. Maaf, dari Pak Ilham. Izin bertanya Ibu, bagaimana dengan pekerja yang bekerja dengan pola shift? Terkadang dengan pola shift tentu istirahat yang tidak teratur, juga kadang gampang untuk emosi. Wah, ini relate banget sama kita ya Mbak ya. Kadang siangnya udah kerja, malamnya harus lanjut kerja lagi. Oke, mohon dijawab ya Mbak Namira. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilham. Memang ini merupakan tantangan tersendiri nih bagi diri kita. Apalagi misalnya ketika kita mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan kita untuk misalnya melek di malam hari gitu. Jadi pola tidur kita pun jadi terganggu. Tentu ini menjadi salah satu tantangan lagi tersendiri. Memang ketika tidur terganggu, emosi kita juga jadi mungkin jadi lebih mudah terpicu gitu kan. Tapi balik lagi, kita harus sadari bahwa mungkin saat ini memang keadaan kita atau pekerjaan kita menuntut seperti itu. Jadi maksimalkan dengan hal-hal lain seperti dengan makanan-makanan yang bisa menstabilkan mood kita, misalnya itu, atau tetap melakukan olahraga dengan melakukan aktivitas-aktivitas lain. Seenggaknya dari pola tidur tadi itu ya walaupun memang ada pengaruhnya ke diri kita, seenggaknya dapat ditutupi dengan
kegiatan-kegiatan positif lainnya seperti menjaga pola makan, olahraga, aktivitas menyenangkan, misalnya kayak hiburan gitu kan ya. Dan memang minusnya lagi dengan pola shift ini adalah ya ritme tidur kita yang terganggu. Ritme tidur yang terganggu tentu juga berpengaruh dengan kualitas tidur kita ketika kita tidur. Karena hal yang berbeda ketika kita tidur di malam hari dan tidur di siang hari gitu. Cuman ya balik lagi itu merupakan satu konsekuensi kita dalam bekerja yang mau nggak mau kita terima dan kita jalankan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mencoba mengendalikan hal lain. Misalnya balik lagi adalah asupan kita, olahraga, aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa memberikan kita apa ya, kayak semacam self care seperti itu gitu, Bapak Ilham. Dan balik lagi ketika tadi emosinya mulai terpacu, kembalikan lagi, tenangkan diri, kelola emosi tersebut supaya reaksi-reaksi yang ditimbulkan itu tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Begitu Pak Ilham. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya Mbak Namira. Semoga menjawab ya untuk Pak Ilham. Semoga di tengah-tengah pekerjaannya masih tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Semua pertanyaan mantap semuanya. Sangat menarik sekali. Dan sudah dibantu dijawab oleh Mbak Namira. Saya mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Bisa dilanjutkan melalui konsultasi mungkin ya Mbak Namira ya, atau juga telekonsultasi langsung dengan Mbak Namira. Oke, sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari Healthy Talk kita mengenai bagaimana cara mengelola emosi saat berpuasa. Oke, dari pemaparan Mbak Namira, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ketika berpuasa, level dari gula di tubuh akan menurun. Ketika terlalu rendah, dapat memicu pelepasan beberapa hormon seperti hormon adrenalin dan juga hormon kortisol, di mana kedua hormon ini bisa memicu stres dari dalam tubuh kita. Kondisi ini bisa menjelaskan mengapa kita ketika lapar, seseorang akan cenderung menjadi mudah marah. Nah, bagaimana kita bisa mengatasinya? Yang pertama, tanyakan pada diri mengenai tujuan berpuasa. Yang kedua, pilih asupan yang kaya nutrisi ketika sahur dan juga berbuka, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Namira. Lalu hindari junk food serta makanan tinggi gula. Lalu pastikan kebutuhan air harian terpenuhi, kurang lebih 8 gelas per hari atau sekitar 2 liter per hari. Lalu melakukan olahraga ringan serta tidur yang cukup. Nah, selain dari itu, manfaat puasa itu sendiri antara lain adalah menjadi momen untuk meningkatkan aspek spiritualitas, melatih self-control seperti emosi, pikiran, dan perilaku. Puasa juga baik untuk kesehatan fisik, meningkatkan rasa empati dan sosial, serta meningkatkan kebahagiaan dan menurunkan tingkat stres seseorang. Nah, pada umumnya di hari-hari awal puasa, rasanya akan terasa lebih menantang karena tubuh sedang beradaptasi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu harus sadari dan memberikan waktu bagi tubuh untuk terbiasa. Semoga lama-kelamaan tubuh kita sudah menjadi beradaptasi dan bisa menjalankan ibadah puasanya dengan baik dan tidak ada lagi emosi dari dalam diri kita. Ya Mbak Namira ya. Iya, kita kelola dengan baik emosi-emosi itu ya dokter. Ya amin, biar nggak berkurang pahalanya ya kan Mbak Namira. Benar, setuju. Oke Bapak Ibu, sekian untuk acara Healthy Talk kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri acara, kita akan foto bersama dulu ya Bapak Ibu, bersama dengan narasumber kita, Mbak Namira. Mohon izin ya Mbak. Ya. Itu saya juga mohon untuk Bapak Ibu untuk bisa menyalakan kamera, biar bisa saya lihat nih wajah-wajah cantik dan gantengnya. Mohon dinyalakan kameranya Bapak dan Ibu sekalian. Saya tunggu ya. Nah, mulai kelihatan nih wajah-wajah cantiknya sedang bekerja. Puasa semua ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, kita tunggu 3 detik lagi. Iya. Yuk Bapak Ibu yang belum join bisa menyalakan kameranya ya. Oke, saya mulai foto. 3, 2, 1. Cheese, senyum semuanya.
Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Mantap, cantik dan ganteng semuanya. Lancar-lancar puasanya ya Bapak Ibu ya. Semoga Terima pahalanya kasih tuh Bapak tidak Ibu. kurang. Oke. Dengan demikian, sampailah kita di penghujung acara Healthy Talk pada pagi hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada narasumber kita, Mbak Namira, yang sudah menyediakan waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Perwira Pertamina dan juga mitra kerja yang mengikuti dengan antusias sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berguna dan bisa menjadikan kita semua semakin sehat, bugar, dan senang. Oke, kata saya minta jumpa di Healthy Talk Bisa Rehat selanjutnya. Bisa rehat, bincang santai, Rabu sehat. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu. Aku ikhtiar dan tawakal, usaha dan berdoa di dalam kegelapan aku